Selamat datang di segmen analisa. Rohmat Trihartanto, pelaku yang tega menghabisi Uswatun Hasanah yang merupakan kekasihnya sendiri yang diduga sudah menjalin hubungan sekitar 3 tahun di Ngawi, Jawa Timur. Ini ada satu hal yang menarik pada saat aku lihat dia memberikan keterangannya di media. Ada wawancaranya yang mengindikasikan bahwa apakah dia benar-benar menyesal atau ini adalah bagian strategi saja dari dirinya untuk menghindari hukuman yang maksimal, yakni adalah pembunuhan berencana. Kalau terbukti ini adalah spontanitas, maka hukumannya maksimal hanya 15 tahun penjara. Tapi kalau terbukti ada unsur perencanaannya, ini bisa sampai hukuman seumur hidup atau bahkan mati, teman-teman. Kita coba lihat dulu, ada beberapa wawancara di sini yang dia juga ada bagian dia menangis ini. Apakah tangisannya adalah strategi ataukah ini indikasi bahwa dia bukanlah seorang psikopat? Ada banyak sekarang yang beredar di masyarakat, apakah Rohmat Trihartanto ini ada indikasi ke arah sana ataukah hanya sosiopat? Kita akan coba bahas satu persatu di sini. Poin yang pertama disampaikan Rohmat adalah alasannya terkait dengan alibi. Dia tidak terima karena istrinya itu akan punya anak, lagi hamil, bahkan dia menyumpahi anak saya katanya jadi wanita yang tidak benar dan saya hilaf. Kemudian saya lakukan perbuatan tersebut. Yakin nih, karena beberapa menit sebelum mereka ke hotel tersebut ya, kelas Melati di Kediri, Jawa Timur, pelaku ini kan sama korban lagi makan dan kelihatan tidak ada permasalahan yang signifikan. Bahkan sempat ada kayak pegangan tangan dari Uswatun juga. Kita lihat ada body language-nya atau bahasa tubuhnya tuh masih menunjukkan affection atau rasa kasih sayang. Nggak kelihatan kayak abis marah-marah berantem begitu. Cuman ya, ini adalah salah satu bagian disampaikan dari si Rohmat, teman-teman. Itu almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang dua itu. Terus Almarhum itu nggak terima istri saya punya anak kedua lagi gitu. Nah, ini ada beberapa analisa, teman-teman. Kenapa? Apakah perbuatan dari, ya kemungkinan besar, apakah mereka sudah menikah atau enggak? Dari fakta-fakta dari pihak kepolisian mengatakan bahwa antar korban dan juga Rohmat ini tidak ada pernikahan. Jadi hanya pasangan kekasih. Itu adalah fakta yang disampaikan dari pihak kepolisian. Kenapa kok istrinya itu hamil lagi? Apakah dari Uswatun ini ngerasa kecewa gitu? Aku pikir kamu udah mau putus, mungkin sudah mau menyelesaikan hubungannya, mungkin sudah gonjang-ganjing, tapi kok tiba-tiba hamil lagi? Itu kan sebuah indikasi bahwa memang Rohmat ini tidak cukup dengan satu wanita begitu. Tanpa bermaksud membenarkan tentang hubungan terlarang ini, tetapi juga jangan sampai kita memberikan excuse atau permisif, ya udah nggak apa-apa karena dia menjadi duri dalam daging dalam hubungan rumah tangga mereka. Karena jelas yang paling bisa disalahkan dari kasus ini adalah sang suaminya atau sang pria ini. Bahkan dia juga nggak yakin sih masyarakat menilai bahwa pure ini adalah tindakan yang tidak direncanakan, karena faktanya adalah mobil dari Uswatun Hasanah itu sudah terjual dan hasil penjualan tersebut dibelikan mobil lagi beberapa. Jadi apakah ini adalah modus gitu loh, beneran untuk melakukan tindakan kayak pencurian begitu. Lanjut lagi, alasan berikutnya. nyumpahin anak-anak kamu perempuan suatu saat dia jadi lompe jadi burel, akhirnya saya emosi itu. Oke, menurut Rohmat, nyumpah-nyumpahin anak perempuannya menjadi kata-kata tadi. Penyebabnya apa? Apakah mungkin ini dugaannya? Mungkin dia akan mengatakan, mungkin ya almarhumah bilang, kamu tuh nggak punya perasaan ya gitu ya. Aku ini perempuan loh. Kamu cuman 3 tahun hubungan nggak jelas. Kamu juga punya anak perempuan. Nanti kalau anak perempuan kamu digitukan, gimana? Tipikal ya. Kan conversation atau percakapan seperti ini kan bukan hal yang aneh kita dengarkan begitu. Kemudian muncullah statement-statement yang dituduhkan dari si pelaku yang bilang anak perempuan saya disumpah-sumpahin begitu. Terus saya cekik, kalau saya cekik ya sempat ada kelapanan, akhirnya ya saya penting. Oke.
Jadi kemudian terjadilah peristiwa tersebut di mana dari korban pun sempat melakukan perlawanan, tapi karena kalah kuat, kalah tenaga, Uswatun Hasanah terhantam ke ujung dari sebuah meja. Nggak cukup sampai di situ, kemudian juga dibegitukan ke lantai dan noda merah keluar dari hidungnya. Kemudian terjadilah dia sudah nggak bisa lagi bernafas. Dia panik katanya. Pada saat panik, dia katanya sih tidak ada rencana untuk memotong-motongnya, makanya dia memasukkan ke koper. Dia sempat pulang dulu untuk ngambil koper. Lanjut lagi di bagian berikutnya. Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi karena saking saya panik, saking saya bingung, saya masukkan koper itu kan nggak muat. Itu sempat saya ejek-ejek biar muat, ternyata tetap nggak muat. Oke. Yang uniknya adalah pada saat dia menceritakan tentang deskripsi dan kronologi di bagian tersebut, tidak ada kayak rasa penyesalan, kesedihan, atau rasa gimana gitu. Ekspresi wajahnya itu datar, masih bisa menceritakan dengan jelas, detail, tidak ada kayak trauma gitu loh. Karena kan kalau orang melakukan sesuatu hal yang seluar biasa ini, dia nggak sengaja, itu biasanya akan uh, berhu hampir kayak mau depresi gitu loh teman-teman. Tapi dia bisa menceritakan dengan detail, dengan tegas, dan dia tidak ada kayak ada penyesalan gitu. Dan ini bukan kali pertama. Video-video yang sudah beredar di sosial media pada saat dia diinterogasi dengan polisi, bahkan dia sempat diminta nyanyi kan ya. Coba nyanyi lagu gimana Sepia? Dia nyanyi Sepia, terus juga dia sambil makan. Ini wawancara dengan TV One ini tuh sudah lebih lama dibandingkan dengan video-video yang lain yang lebih dulu gitu loh. Beberapa saat lah, beberapa hari setelah dia ditangkap begitu. Akhirnya kita potong. Pertama-tama saya minta maaf ke keluarga almarhum. Nah, ini bagian permintaan maaf yang menurut aku ada satu hal yang menarik nih. Waktu dia minta maaf ke keluarga almarhum, dia berusaha menundukkan kepalanya, wajahnya, terus juga matanya dibuat sedih, tapi tidak keluar air mata pada saat ngomong bagian tersebut. Buat keluarga almarhum saya minta maaf. Saya bilang saya salah. Saya hilaf, saya salah. Terus buat keluarga saya, anak istri saya. Nah, pada saat dia berbicara minta maaf buat keluarga saya, anak istri saya, baru air matanya terjatuh di sini. Dan ibu saya. Oke. Jadi dari sini sih aku bisa mengindikasikan bahwa pelaku ini memang tidak ada penyesalan ya dengan apa yang telah dilakukan. Yang dia menyesal itu adalah karena dia ditangkap. Kalau dia nggak ditangkap, mungkin dia nyantai-nyantai aja, tidak ada yang ngerasa bersalah. Terus kan banyak sekarang beredar di masyarakat. Apakah ini adalah indikasi dia psikopat, Anjas, atau sosiopat? Jadi, begini teman-teman. Kedua terminologi ini adalah perilakunya sama. Dan dari pihak kepolisian pun sudah melakukan interview dan juga pengecekan, diperiksa kemarin itu kurang lebih 6 jam. Sebagai gambarannya begini, psikopat itu ada beberapa trait-nya ya, atau ciri-ciri orangnya. Biasanya kalau psikopat itu tak kenal takut dan tak punya empati. Merencanakan kejahatan secara detail, tak terdeteksi dan membuat sedikit kesalahan. Kalau dibilang dia tidak punya empati, tidak mungkin dia masih meneteskan air mata. Walaupun meneteskan air mata dari Rohmat ini kan karena berbicara terkait dengan keluarganya, ibunya, anaknya, dan istrinya. Kalau untuk bagian trait pertama, dia tidak psikopat ya. Kalau aku lihat dari trait ini, dia masih punya empati. Merencanakan kejahatan secara detail, tak terdeteksi, dan membuat sedikit kesalahan. Ini kelihatan banget banyak kesalahan, banyak hal-hal yang miss dalam perilakunya motong-motong tersebut, misalnya kayak sidik jari. Harusnya kalau memang dia ngerti, itu yang kayak di kasusnya Abi Choi, yang influencer atau artis di Hong Kong kan ya, direbus, jadi biar tidak bisa dilakukan pengecekan. Ini walaupun dipotong-potong, tapi masih bisa dilakukan pengecekan sidik jari dan sebagainya. Jadi untuk bagian yang kedua ini pun,
trait-nya nggak cocok kalau dia kategorinya psikopat. Psikopat sama sosiopat itu perilakunya sama, sama-sama melakukan perbuatan yang mengerikan seperti ini, tapi penyebabnya yang berbeda. Lanjut lagi kita bahas adalah sosiopat yang ciri-cirinya begini ya, ada trait-nya dari orang yang menderita ini. Emosi tak stabil, impulsif, perilaku tak menentu. Ya, aku lihat dari si Rohmat, klop banget gitu, karena dia kadang ketawa-ketawa, nyanyi, kemudian juga yang bercanda, ngobrol sama polisinya, terus juga kadang dia menangis impulsif gitu ya, nggak menentu. Yang berikutnya adalah bertindak atas paksaan, kurang sabar, dan kurang perencanaan saat melakukan kejahatan. Kalau atas paksaan atau enggak, mungkin yang memaksanya adalah kondisinya. Kurang sabar dan kurang perencanaan banget kelihatan di sini, ada banyak hal-hal yang kelihatan kebocoran-kebocorannya. Nah, yang membedakan antara psikopat sama sosiopat itu adalah penyebabnya. Kalau psikopat itu penyebabnya karena bawaan dari lahir, pada saat dilahirkan ada syaraf di bagian otak manusia tersebut yang terputus yang menghubungkan empati. Ini tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau sosiopat, penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Terbiasa menyelesaikan semua masalah dalam hidupnya dengan hal-hal yang perilaku-perilaku seperti ini. Kalau kita nih mau makan, kita mau sukses, kita harus korupsi, kita harus melakukan hal-hal yang kayak kekerasan gitu, habisi orang lain. Kalau nggak kita yang dihabisi, itu adalah karena faktor lingkungan. Jadi kalau aku lihat sampai saat ini dia masih bisa menangis semuanya, kemungkinan besar Rohmat Trihartanto ini adalah kategorinya sosiopat. Dan sekali lagi, aku tidak membenarkan perilaku hubungan terlarang tersebut, tetapi juga kita nggak fair kalau mengexcuse perbuatan Rohmat ini gara-gara perempuannya yang menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Ada banyak tipu muslihat, aku yakin yang dilakukan oleh Rohmat ini, bagaimana caranya seorang uswatun hasanah, perempuan yang cantik, akhirnya jatuh ke dia gitu, dan dia pun juga orang yang masih pekerja keras, ngebantuin anak-anaknya untuk biaya hidup, keluarga besarnya, adiknya pun juga dibantu di situ. Bukan tipikal yang diidentikan dengan kayak yang ani-ani, mohon maaf ya. Jadi, aku rasa hukuman yang maksimal untuk Rohmat Trihartanto ini mudah-mudahan terbukti nanti berencana. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.